Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Rukis rahimahumullah, sejak Islam ini didakwahkan oleh para nabi, rasul, ulama, para ustadz, guru agama, sampai dengan hari ini penuh dengan gangguan, hambatan, rintangan, diintimidasi, dipersekusi. Ada yang terang-terangan, ada juga yang secara tersembunyi. Inilah tema tausiah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan untuk kita bersama. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan Islam ini, awalnya beliau dirayu, dibujuk, digoda oleh orang kafir Quraisy melalui pamannya Abu Talib. Wahai Abu Talib, kata orang kafir Quraisy, apa yang dicari oleh ponakanmu itu? Apakah dia ingin jadi raja, atau mencari harta, atau juga mencari wanita? Kalau dia ingin jadi raja, kami angkat jadi raja. Prosesnya mudah, bukan seperti sekarang pakai tim sukses, pasang baliho, biayanya cukup besar. Kalau dia ingin harta, juga kami beri. Berapa dia mau? Kalau dia ingin wanita, kami cari yang paling cantik di Arab ini. Silakan untuk dijadikan istrinya. Tawaran orang kafir Quraisy ini oleh Abu Talib disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan derayan air mata. Spontan Nabi kita menjawab, andai kata orang kafir Quraisy itu mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak berhenti berdakwah. Aku hidup bersama Islam atau aku hancur bersama Islam. Jawaban di luar dugaan orang-orang kafir Quraisy. Kalau yang kuliah di Fisipol, Fakultas Sosial Politik, itu tawaran yang pertama dia ambil, ya raja. Presiden, raja, itu tanda tangannya laku. Pak Jokowi itu walaupun dia sipil, kurus, dia bisa memecat panglima, bisa mengangkat Kapolri sesuai dengan hak prerogatif seorang presiden. Panglima Kapolri itu bertemu Pak Jokowi, duluan angkat tangan, hormat. Padahal Kapolri, Panglima itu bintang 4, jenderal penuh. Pak Jokowi seorang sipil, tapi undang-undang mengatakan presiden itu panglima tertinggi. Kalau yang kuliah di Fakultas Ekonomi, tawaran nomor 2 ini dia ambil, uang. Dengan uang bisa beli rumah, beli mobil, bahkan sekarang beli jabatan, bahkan kawin lagi. Kalau yang kuliah di seluruh jurusan, tawaran nomor 3 ini dia ambil, wanita. Orang yang tidak suka wanita itu LGBT, cinta sejenis. Tapi ternyata Rasulullah tidak tergiur ya dengan tawaran-tawaran. Rupanya besok orang kafir Quraisy datang lagi dengan strategi yang berbeda, dengan cara yang lain. Hei Muhammad,
Kalau begitu kita toleransi saja. Hari ini sama-sama menyembah Allah, besok sama-sama menyembah berhala. Tawaran yang nomor 2 ini Nabi kita diam, bukan setuju. Kalau wanita ditanya diam itu setuju, tapi Rasulullah bukan setuju. Berpikir beliau seolah-olah ini baik, tapi seolah-olah agama Islam tidak mati, agama kafir tidak mati, tapi ini prinsip. Karena prinsip, Rasulullah tidak meresponnya, tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba turunlah firman Allah dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattu wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Hei Muhammad, kata Allah, katakan kepada orang kafir itu, kamu tidak menyembah apa yang kami sembah, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agama kamu, bagi kami agama kami. Ajakan nomor 2 ini gagal total, tidak berhasil. Inilah ayat toleransi dalam Islam. Jadi toleransi itu menghormati, bukan mengikuti. Sekarang itu di YouTube kita tonton, ada orang selamatan di gereja. Ini bukan toleransi, ini mencederai toleransi. Ada lagi orang non-muslim di Istiqlal membaca Asmaul Husna, yang perempuan pakai jilbab tapi rambutnya terurai. Apakah ini toleransi? Ini juga mencederai toleransi. Jadi toleransi itu bukan mengikuti ajaran-ajaran agama lain, tapi menghormatinya. Ini jelas ayatnya. Para ulama sepakat. Tapi sekarang ada yang mencederai toleransi. Kemudian timbul lagi cara-cara untuk menghancurkan Islam ini dengan cara-cara yang luar biasa. Timbul namanya paham ateis. Apa ateis ini? Paham yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Bahkan di barat itu mengatakan Tuhan itu tugasnya menciptakan alam, kemudian dia pensiun. Ada lagi yang ekstrim, Tuhan tidak ada. Itulah paham ateis. Paham ini pernah hidup di era Orde Lama di negara kita Indonesia ini. Bahkan dia membentuk Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Jadi orang komunis ini menanamkan pahamnya itu sejak dini, ketika anak-anak itu masih TK. Maklum anak TK masih suci, masih bersih. Ibu TK tadi orang komunis. Anak-anak percaya tidak ada Tuhan. Maklum anak TK, percaya bu? Tidak bu. Nah kata ibu TK yang komunis ini sekarang kita buktikan. Ayo ikut ibu, tutup mata anak-anak, tutup. Ibu guru, Tuhan minta permen. Ayo Tuhan minta permen. Coba buka mata anak-anak, dibukanya. Ada nggak permen itu? Tidak. Kita tutup lagi mata anak-anak. Ibu guru minta permen, dikasih dulu permen dari anak TK. Buka matanya, buka. Ada permen, ada. Nah yang ada itu ibu guru, bukan Tuhan. Begitu dia menanamkan paham komunis ini. Kemudian orang komunis ini merebut kekuasaan lewat kudeta, bukan lewat pemilu atau pilkada. Terakhir tahun 1965 membunuh jenderal-jenderal angkatan darat. Karena caranya bertentangan Pancasila, dia mengkudeta dengan TAP MPRS tahun 1966, PKI dilarang di Indonesia. Itu sejarah, dilarang di Indonesia.
Kemudian timbul lagi paham yang baru, yang lain lagi untuk menghancurkan Islam ini. Namanya paham pluralisme atau sinkretisme. Paham ini mengatakan semua agama benar, semua agama baik, semua agama bagus, jangan ekstrim, jangan radikal. Seolah-olah kalau kita berpikir tidak jeli, ada benarnya. Kalau kita berpikir tidak jeli. Tapi kalau kita renungkan, kita pikirkan, wah ini menanamkan sifat munafik kepada kita. Nanti di rumah tangga kita agamanya gaduh-gaduh. Bapak Islam, ibu Kristen, anak Hindu, menantu Buddha. Bagaimana? Bagaimana? Kemudian menurut Islam, di dalam Al-Quran surat Al-Imran itu sudah tegas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hei orang yang beriman kata Allah. Bahwa agama yang diridai Allah itu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah itu Islam. Siapa memilih agama selain itu kata Allah, dia akan merugi. Jadi bagaimana menyikapinya? Semua agama itu benar bagi pemeluknya masing-masing. Semua agama itu bagus bagi pemeluknya masing-masing. Orang Islam kalau ditanya agama apa yang benar, ya Islam. Siapa membenarkan semua agama, orang itu munafik. Nanti setiap minggu dia agamanya pindah-pindah. Seperti tukang ojek. Maaf, kemana Pak? Nah, ke masjid. Kami antar. Besok hari Minggu kemana Pak? Nak ke gereja, kami antar. Tapi tukang ojek sekedar antar, tidak apa-apa. Yang bahaya kalau dia ikut masuk gereja itu. Jangan salah paham yang tukang ojek nanti tersinggung. Tukang ojek itu begitu dia, tapi dia sebatas di muka gereja dia tuh. Tapi kalau dia masuk Pak, ikut kami ibadah, tidak boleh. Saya Muslim. Kalau tukang ojek mengantarkan jamaah Kristen boleh, tapi jangan masuk ke gereja, sebatas di jalan. Tapi kalau kita ikut ke situ, ya artinya kita tidak konsekuen, tidak konsisten, tidak memegang keyakinan Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya. Itu namanya paham pluralisme sinkretisme. Paham ini agak kurang berkembang di negara kita. Kurang berkembang, tapi ada. Timbul lagi paham yang lain, namanya paham sekuler. Apa paham sekuler ini? Paham yang memisahkan. Agama itu agama, politik ini politik, ekonomi ekonomi, budaya budaya, jangan dicampurkan. Ini pun nampaknya kalau kita berpikir sepintas lalu seolah-olah benar. Agama itu suci gitu, politik itu kotor, jangan dicampurkan. Tapi ternyata setelah kita pikirkan, kita renungkan, ini juga paham ini akan merusak Islam, akan membongsai Islam, dikerdilkan. Dulu ketika Belanda menjajah Indonesia, ternyata yang dijajah itu seluruh aspek, bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik, bukan hanya pertahanan keamanan, seluruh aspek termasuk agama dijajah oleh Belanda. Halus cara. Kata Belanda, Bapak kalau baru pulang dari haji, jangan jualan, nanti haji Bapak rusak. Akibatnya orang Islam pulang dari haji siang malam di masjid tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ekonomi dipegang Belanda. Mana yang benar? Yang benar pulang dari haji buat warung. Warung Pak Haji timbangan cukup dijamin halal. Timbanglah sendiri. Kalau ini kita praktekkan, Indomaret itu akan bangkrut semua. Betul. Kalau orang jujur tidak mau berdagang, nanti yang berdagang orang yang suka berbohong. Kata Belanda, Bapak kalau pulang dari haji jangan main politik. Politik itu kan kotor. Akibatnya orang baik tidak duduk di legislatif. Padahal DPR itu 3 fungsinya sangat vital. Legislasi,
membuat undang-undang, kalau di daerah perda. Yang kedua, budgeter, anggaran. Makanya mengapa honor imam khatib kecil dibandingkan lurah, dibandingkan kepala desa dan BPD? Karena Islam tidak berfungsi di situ. Sudah itu controlling, mengontrol pemerintah. Bayangkan kalau tukang kontrolnya orang tidak jujur. Idealnya DPR dengan pemerintah, eksekutif dengan legislatif itu tidak boleh akrab, dia harus jaga jarak. Kalau dia akrab, dia selingkuh dalam anggaran dan sebagainya. Bayangkan, kalau orang jujur tidak mau bermain politik, yang main politik nanti orang yang suka bohong. Politik dalam Islam itu bukan haram. Politik itu alat, ibarat pisau. Pisau kalau dipegang oleh tukang potong untuk menyembelih hewan, dipegang oleh penjahat untuk membunuh orang, dipegang oleh orang stres untuk bunuh diri. Nah, politik begitu juga, tergantung siapa yang mengendalikannya. Jadi Islam tidak membenci politik, justru Islam itu agama yang luar biasa. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu, masuk secara keseluruhan, kafah. Bayangkan, masuk WC saja itu diajar oleh Islam. Baca doa, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dalam WC tidak boleh kita ngobrol. Makanya HP kita nih Pak Bu, kalau bisa nada derinya jangan azan. Yang kedua, jangan ayat Quran. Kenapa? Nanti kalau kita bawa ke WC, sampai di WC, Allahu Akbar, nah, suara azan dalam WC. Yasin dalam WC. Kita kan tidak selamanya ingat, buru-buru masuk WC, ini dalam kantor. Ada kawan nelpon, kita lupa meng-off-kan. Kalau suara azan terdengar, makanya jadilah lagu-lagu biasa. Kadang-kadang ada itu azan bagus, tapi ketika masuk WC. Jadi paham sekuler ini Pak Bu sudah mulai terpapar di seluruh sektor kehidupan kita. Dulu ada guru SMA, ibu ini pakai jilbab. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, kata anak-anak, ada ibu agama baru. Ibu ngajar agama, Bu? Oh enggak, ibu ngajar matematika. Kok pakai jilbab? Nah, anak tadi sudah terpapar paham sekuler. Seolah-olah yang pakai jilbab masuk sekolah itu ibu agama. Yang pakai kopiah bapak-bapak masuk sekolah itu pak agama. Dulu 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang nggak lagi terjadi seperti itu. Dia ngajar matematika, dia ngajar bahasa Inggris. Kalau dia seorang muslim, muslimah, tentu dia mengamalkan Islam. Ini bukan radikal. Bukan radikal. Bukan radikal. Di kantor itu paham sekuler itu berjalan terus. Kalau ada yang lurus, yang jujur, itu tersingkir. Makanya surat itu penutupnya banyak yang salah. Sebelum ditutup, apa bunyi surat itu? Berkat kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Wassalam, ditandatangani pimpinan. Ini keliru. Yang benar itu berkat kerjasama yang benar kami ucapkan terima kasih. Baik itu kata siapa? Itu sering kita lihat di surat-surat. Berkat kerjasama yang baik. Baik bersekongkol. Jadi kalimat ini kalau dirubah kerjasama yang benar, nggak keneken kepala ya. Rubah kan kerjasama yang baik. TST, tahu sama tahu. Jadi situ baiknya. Ini paham sekuler. Di pasar-pasar paham sekuler berkembang. Oh jangan jujurnya, tidak untung kita kata. Nah ini sekuler. Tidak akan untung kita kata. Orang jujur itu di masjid, kalau sudah di kantor, di DPR, di pasar tidak usah jujur. Disangkanya malaikat itu cuma di masjid. Pencatat di tangan kiri kanan kita. Malaikat itu berada di mana-mana. Di pasar kita jujur dapat pahala. Di pasar kita curang, kita kena dosa.
Di DPR kita jujur dapat pahala, di DPR kita curang kita dapat dosa. Itu menurut pemahaman Islam. Paham sekuler ini nampaknya agak sukses sedikit Pak di masyarakat kita. Agak berhasil paham sekuler di masyarakat kita. Kemudian terakhir timbul lagi Pak cara-cara merusak Islam ini. Islam Nusantara. Siapa Islam Nusantara ini? Islam yang menggabungkan antara Islam dengan cara-cara kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau di Jawa namanya kejawen. Dicampurnya. Inilah Islam yang bagus katanya. Merangkum antara ajaran Islam dengan budaya-budaya Indonesia, kearifan lokal. Kearifan lokal ini tidak semuanya baik. Ada yang malah membuat kita jadi syirik, Pak. Contoh, di Jawa itu ada namanya Nyai Roro Kidul. Entah dan tak tidak itu awal-awal fiktif itu Pak. Itu oleh orang Kejawen diyakini kan. Kenapa laut ini tsunami? Kenapa dia bergelombang besar? Nyai Roro Kidul sedang murka. Supaya dia jinak, tidak marah, tidak murka, potong kambing. Darahnya masukkan dalam perahu, tulang kepalanya lempar ke tengah laut. Anehnya Pak, ada juga seorang ulama pakaian haji baca doa. Ini namanya persatuan Islam Nusantara. Jadi dia mengatakan seolah-olah Islam di Arab itu tidak baik, yang baik di Indonesia. Padahal Rasulullah Muhammad itu Allah turunkan di kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Al-Quran dengan jelas mengatakan Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Soal dia Muhammad lahir di Mekah itu bukan permintaan orang Mekah, bukan. Tapi itu ketentuan dari Allah. Kenapa kita pergi haji ke Mekah, tidak ke Surabaya misalnya? Itu sudah ketentuan, sudah ketentuan dari Allah. Jamaah subuh Masjid Rukis rahimahumullah. Jadi begitulah Islam ini tidak suci, tidak sunyi, dan tidak sepi dari gangguan, hambatan, persekusi, intimidasi di mana-mana. Kalau ada orang Islam itu dia patuh, taat, konsekuen, istiqomah dengan Islam, dituduh radikal. Kemarin waktu seleksi KPK, itu pertanyaannya luar biasa, menyudutkan dan membenturkan. Ini pas sudah viral, didengar semua orang. Anda boleh pilih, tidak bisa diterima semuanya. Al-Quran atau Pancasila? Ini kan bahaya. Pancasila itu lahir, justru yang melahirkannya umat Islam. Orang 9 itu satu yang Kristen Islam semua. Jadi Islam adalah ibu kandung Pancasila. Ibu kandung. Tapi suruh pilih. Kalau dia pilih Islam tidak lulus benar. Novel Baswedan tidak lulus. Dituduh radikal. Nah inilah Pak situasi kita sekarang. Jadi kalau kita tidak sampaikan, untung Pak ada penceramah, ada ustaz. Kalau tidak siapa menjelaskannya? Siapa menjelaskannya? Polisi masuk sini bukan tugasnya ceramah. Tentara masuk ini bukannya. Para jamaah selesai sholat pulang. Kita khawatir nanti ke depan bagaimana anak-anak kita dilamar orang Kristen, dilamar orang Hindu. Akhirnya apa yang terjadi? Di rumah tangga kita agado-gado agama. Kalau melihat orang berpakaian Islam dituduh ini radikal. Radikal. Nah, inilah yang patut untuk kita pahami dan ketahui. Mudah-mudahan lewat ceramah subuh yang sangat berbahagia ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita bersama bahwa memang sudah menjadi sunatullah bahwa di alam ini Allah ciptakan serba berlawanan. Benar salah, baik buruk, ibadat maksiat, halal haram, ujungnya surga neraka. Ini sunatullah. Jadi kalau kita jalan mulus saja tidak ada gangguan, bagaimana kita bisa masuk surga dengan mulus? Ada yang bertanya, kenapa Allah kok diam saja melihat orang Palestina itu tidak dibela? Kalau Allah bela, tidak ada konsep mati syahid. Dengan Palestina itu dibuat demikian rupa oleh Israel, maka pintu mati syahid itu terbuka lebar.
dia di surga nanti tanpa hisab. Kalau Allah yang membelanya, hancur Israel, tidak ada orang mati syahid. Nah ini kita harus jeli menghadapi situasi dunia sekarang ini.